Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Novita, mahasiswa Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan Angkatan 4 tahun 2020, mengikuti ujian praktik pembelajaran tanggal 14 Desember dengan NIM 25010200072. Nomor peserta 20150290453. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Pagi, sehat. Baik, Bu. Alhamdulillah ya, jika kita semua dalam keadaan sehat, semoga selamanya kita akan dalam kondisi sehat. Ingat, tetap berada di rumah, jangan kemana-mana, stay at home, terus jaga kesehatan, walaupun kita tidak bisa bertemu, bertatap muka secara langsung, tetapi Ibu harap tidak mengurangi semangat kita dalam menempuh pendidikan, dalam menuntut ilmu. Ingat selalu 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Oke, jangan kemana-mana jika tidak ada keperluan yang mendesak. Untuk mendapatkan keberkahan kita pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ayo silakan ketua kelasnya, Irah, pimpin doa terlebih dahulu. Irah, silakan. Baiklah teman-teman, alangkah lebih baiknya sebelum kita belajar, kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, Ibu cek dulu, sepertinya yang bisa masuk ke dalam Zoom Meet ini hanya beberapa teman, beberapa orang. Teman-teman yang lain tidak bisa karena terkendala jaringan ya, tapi tetap mengikuti pembelajaran secara asinkron melalui WhatsApp group. Ya, kita akan mulai pembelajaran hari ini. Kita masih dalam pelajaran seni tari, dalam pelajaran seni budaya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran inti, Ibu tanya lagi, sebelumnya adakah yang masih ingat pembelajaran kita sebelumnya minggu lalu? Saya Bu. Ira, silahkan. Baik, pelajaran kita minggu lalu yaitu mempelajari tentang konsep dan teknik dalam berkarya tari kreasi, Bu. Benar. Bagaimana Ra konsep dan tekniknya kemarin yang kita pelajari? Konsep dalam pengembangan tari kreasi itu adalah dengan memperbarui gerak, properti, dan iringan tarian agar sesuai dengan perkembangan zaman dan lebih diterima di dalam masyarakat. Nah, namun dengan tetap mempertahankan nilai-nilai yang ada pada tari tradisional yang diperbarui tersebut, Bu. Iya, jadi dalam tari kreasi itu konsepnya adalah pengembangan atau pembaharuan baik dalam gerak, properti, dan iringan. Nah, khusus untuk gerak, kita kemarin juga sudah mempelajari tentang teknik-tekniknya, itu ada teknik kepala, teknik tangan, teknik badan, teknik kaki, dan sebagainya. Jadi untuk di pertemuan kali ini kita masih akan melanjutkan tentang seni tari. Kalau minggu lalu kita belajar tentang konsep dan teknik, untuk minggu ini kita akan mempelajari tentang prosedur dalam berkarya tari kreasi. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu peserta didik dapat menganalisis dan menerapkan prosedur dalam berkarya tari kreasi. Tapi sebelumnya, sebelum kita masuk lagi ke pelajarannya, kita lihat dulu tayangan video berikut. Kita lihat dulu ya. Dilihat ya dan dianalisis. Ya, terlihat.
sudah ya. Ya dulu ngapa jaringan Ibu nih. Sudah ya, sudah disaksikan tayangan video tadi. Setelah melihat tayangan video tadi, kira-kira dari mana ide atau sumber penciptaan geraknya? Atau menceritakan tentang apa sebenarnya tarian tadi? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Silahkan, Mersa. Sepertinya dari cerita yang dijadikan tari. Ya, dari cerita yang dijadikan sebuah tari. Benar sekali. Jadi ternyata sebuah cerita bisa dijadikan sebuah tarian. Lalu selain dari cerita rakyat, kira-kira apa lagi yang bisa kita jadikan sumber penciptaan tari? Ayo. Mungkin bisa dari saya, Bu. Mungkin bisa dari tingkah laku hewan, Bu. Iya, bisa dari tingkah laku hewan, mungkin dari tumbuh-tumbuhan, mungkin dari aktivitas manusia, seperti itu ya. Jadi ternyata yang kalian sebutkan tadi adalah sumber ide dalam berkarya tari kreasi. Namun setelah mendapatkan sumber ide, terus apa lagi langkah-langkah selanjutnya untuk berkreasi tari kreasi? Kira-kira ada langkah selanjutnya enggak? Ternyata ada. Untuk berkarya itu ada beberapa prosedur yang harus kita ikuti. Apa saja prosedur dalam berkarya tari kreasi? Mari kita saksikan tayangan video pembelajaran berikut. Dilihat ya. Yang pertama, perwujudan tokoh cerita. Gerakan pada tari kreasi yang berasal dari perwujudan tokoh cerita. Misalnya, ada tokoh Sinta. Sinta ini memiliki sifat yang lembut, cantik, dan sifat-sifat wanita yang sangat lembut. Contoh geraknya, misalnya ada gerakan Contoh yang kedua adalah dari tokoh pewayangan yaitu Hanoman.
Hanoman adalah seekor kera putih. Dia memiliki sifat yang protagonis. Dia membantu Rama dalam mencari Sinta. Kita dapat membuat sebuah gerakan, misalnya dengan gerakan melompat, gerakan menggerakkan kepala, gerakan menggerakkan tangan. Bagaimana dia menciptakan sebuah gerakan yang mirip dengan seekor kera putih. Misalnya, gerakan melompat. Yang kedua adalah menirukan perilaku alam, baik itu manusia maupun binatang. Ada satu contoh pada tari petik kopi. Misalnya ada gerakan petik, taruh, petik, bunga putar-putar. Putar-putar. Gerakan seperti gerakan menebar jala pada gerakan tari nelayan misalnya. Tari cendrawasih dari Bali. Tarian ini menceritakan seekor burung cendrawasih yang memiliki sayap yang sangat cantik dan sangat bagus. Contoh gerakannya misalnya Nah, itu tadi prosedur yang keempat, itu tadi ada komposisi. Dalam komposisi ini berarti sudah masuk ke meracik agar bagaimana sebuah tarian itu terlihat lebih indah. Misalnya tadi ditambah dengan desain lantai, desain musik, dramatik, dan sebagainya, desain kelompok. Tadi sebenarnya gerakannya terlihat sederhana, tapi jika sudah kita masuk ke tahap komposisi tariannya, maka menjadi jauh lebih indah. Setelah melihat video tadi, sekarang Ibu rasa kalian sudah paham tentang prosedur-prosedur dalam berkarya tari kreasi. Jika sudah paham prosedur dalam berkarya tari kreasi, sekarang saatnya membuka LKPD yang sudah Ibu bagikan di WhatsApp group. Silahkan melakukan diskusi kelompok sesuai kelompok yang sudah Ibu bagi, terus nanti hasilnya dipresentasikan di sini dan kelompok lain menanggapi. Silahkan diskusikan bersama kelompoknya, analisis prosedur dalam berkarya tari kreasi, kemudian buatlah rancangan tari kreasi dengan menerapkan prosedur-prosedur yang telah kita pelajari tadi. Nah, setelah kalian melakukan
diskusi tadi. Sekarang waktunya untuk menyampaikan hasil diskusinya. Kelompok 1 silahkan menyampaikan hasil diskusi kalian. Siapa yang akan menyampaikan dari kelompok 1? Baiklah, Bu. Saya, Bu. Ya, Dedi. Silahkan, Dedi. Baiklah, kami akan memaparkan hasil diskusi kami tentang tari kreasi. Yang pertama yaitu eksplorasi. Eksplorasi adalah proses berpikir, berimajinasi, merasakan, dan merespon suatu objek untuk dijadikan bahan membuat karya tari. Misalnya dari sumber gerak yang kami pilih yaitu dengan tingkah laku hewan seperti kupu-kupu. Yang kedua, improvisasi pengalaman secara spontanitas, mencari dan mencoba kemungkinan gerak yang telah diperoleh pada waktu eksplorasi. Yang ketiga yaitu pada tahap evaluasi ini mula-mula lakukan seleksi atau evaluasi gerak dengan memilih gerakan-gerakan yang sudah ada. Kemudian disesuaikan dengan ide gerakan dan kemudian ditambah dengan iringan. Yang keempat yaitu komposisi akhir pembuatan dari seni tari dengan menambahkan desain lantai, desain kelompok, desain musik, dan lain-lain. Demikian hasil diskusi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali pemaparan hasil diskusi yang disampaikan oleh Dedi tadi. Untuk kelompok lain, adakah yang ingin menanggapi atau menambahkan dari hasil diskusinya? Saya, Bu. Leni, silakan Leni. Ya, Bu. Baiklah, saya akan menyampaikan pendapat dari kelompok kami, yaitu di tahap improvisasi kami menggabungkan antara gerak murni dan gerak maknawi. Oh ya, seperti apa itu Leni? Ya, Bu, gerak maknawi itu gerakan yang diciptakan ada arti atau maksudnya. Misalnya, kelompok kami mengambil sumber gerakan dari aktivitas petani penyadap karet. Sedangkan gerak murni yaitu gerakan yang tidak ada makna atau asli diciptakan untuk dinikmati keindahannya saja. Misalnya gerak ukil tangan. Oh iya, benar sekali. Ya, benar sekali tanggapan dari kelompok Leni. Jadi pada tahapan eksplorasi dan improvisasi kita bisa menambahkan gerakan murni dan maknawi atau penggabungan antara kedua gerak tersebut. Jadi kelompoknya Leni mencontohkan gerakan maknawi itu dalam aktivitas petani yang sedang menyadap pohon karet. Contoh gerakannya seperti ini. 1, 2, 3. Itu gerakannya ada maknanya. Maknanya itu petani yang sedang menyadap pohon karet. Terus nanti tadi kelompoknya Leni juga menyebutkan tentang gerak murni. Gerak murni yang dilakukan tadi yaitu gerakan yang memang asli diciptakan untuk memperindah sebuah tarian, tidak ada maknanya. Tadi dicontohkan oleh kelompok Leni yaitu gerakan ukel seperti ini misalnya. Nah, gerakan ini tidak ada maknanya atau murni diciptakan untuk dinikmati keindahannya. Demikianlah bagus sekali penyampaian diskusi dari kelompok tadi. Semua kelompok sudah menyampaikan hasil diskusinya. Sekarang waktunya kita menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Adakah yang bisa menyimpulkan pembelajarannya? Mersa, aktifkan audionya Mersa. Ya. Baik, saya simpulkan pelajaran hari ini prosedur karya tari kreasi yaitu eksplorasi, improvisasi, evaluasi, dan komposisi. Ya, pembelajaran kita pada hari ini yaitu
prosedur dalam berkarya tari kreasi itu ada 4. Yang pertama itu eksplorasi. Eksplorasi itu adalah proses penjajakan gerak, pencarian ide, untuk kita jadikan sebuah ide gagasan dalam pembuatan tari. Sumber rangsangannya bisa berasal dari rangsang mata atau audio, terus visual, audio visual, dari rabaan dan lain-lain. Dan selanjutnya pada tahap eksplorasi, sumber gerakan bisa berasal dari aktivitas hewan, aktivitas manusia sehari-hari, dari tumbuh-tumbuhan, dan sebagainya. Terus, prosedur yang kedua yaitu improvisasi. Improvisasi ini yaitu pencarian gerak secara spontanitas. Jadi semua pembendaharaan gerakan kita bisa kita coba di tahap improvisasi ini. Jadi gerakan yang kita dapatkan antara gerakan maknawi, gerakan murni bisa kita coba di dalam improvisasi. Terus tahapan yang ketiga yaitu evaluasi. Evaluasi ini tahapan pemilihan gerak. Jadi gerakan yang telah kita hasilkan, telah kita buat di tahap eksplorasi dan improvisasi tadi, kita pilih-pilih lagi, kita cocokkan yang mana yang cocok dengan ide garapan kita, kemudian kita gabungkan menjadi satu dan kemudian kita gabungkan dengan musik. Terus prosedur yang keempat yaitu komposisi. Dalam komposisi yaitu tujuan akhir dari penggarapan sebuah tarian. Di dalam komposisi ini kita bisa memasukkan desain lantai, desain musik, desain dramatik, pokoknya semua yang berkaitan dengan untuk memperindah sebuah tarian yang akan kita buat. Jadi pembelajaran kita hari ini yaitu prosedur dalam berkarya tari kreasi itu ternyata ada 4. Yang pertama itu ada eksplorasi, yang kedua itu ada improvisasi, dan yang ketiga itu ada evaluasi, dan yang keempat itu ada komposisi. Jadi demikianlah pembelajaran kita hari ini. Untuk minggu depan kita akan mempraktekkan tentang prosedur yang telah kita pelajari hari ini. Jadi kita sudah paham prosedurnya apa saja hari ini ya. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita tutup dengan doa. Kita yang akan memimpin doa, Dedi ya. Dedi silahkan pimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Baiklah, untuk kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita menutupnya dengan membaca doa. Membaca doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Dedi semuanya. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu lagi di pembelajaran seni tari minggu berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.